Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 19 Desember 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Yeremia pasal yang ke-32. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur, terima kasih untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, yang kami meresponnya dalam ketaatan kepada Engkau ya Tuhan. Karena itu kami mau terus berdekat dengan Tuhan, kami mau terus bertekun akan firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti setiap apa yang kami baca dan renungkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Yeremia pasal 32 ayat 26 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, "Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berikan kota ini ke dalam tangan orang-orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang-orang Kasdim yang memerangi kota ini akan datang membakarnya dan menghanguskannya, serta dengan rumah-rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada Baal dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain yang menimbulkan sakit hatiku. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan sakit hatiku oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan dan menerima penghajaran. Mereka menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah-lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkan kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah laku, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka
dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Aku akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan, ini adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang akan membeli ladang-ladang dengan perak, menulis surat pembelian, memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar lagu-lagu rohani yang sangat indah dan menyentuh hati, yang menggambarkan bagaimana Tuhan mengasihi kita, orang-orang berdosa. Namun Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah yang penuh kasih dan pengampunan tidak lantas kemudian kita menghilangkan aspek kesucian Tuhan Allah yang murka atas dosa. Allah menyatakan penghukumannya atas Israel yang telah berbalik tidak setia kepadanya. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan disebut telah melakukan kejahatan sejak masa mudanya. Kejahatan mereka menyeluruh, mulai dari pemerintahannya, mulai dari pemuka-pemuka agamanya, hingga seluruh rakyat. Namun demikian Tuhan Allah akan menunjukkan kasih-Nya dengan memulihkan kembali keadaan Israel. Allah akan kembali mengumpulkan bangsa Israel, juga kembali memulihkan relasi antara Tuhan Allah dan umatnya. Dan Tuhan Allah menyatakan bahwa Ia akan bergirang untuk melakukan perbuatan baik kepada bangsa Israel. Allah sendiri menyatakan bahwa sebagaimana Ia akan mendatangkan malapetaka, demikian juga Ia akan mendatangkan keberuntungan. Atribut Tuhan Allah yang adil dan penuh kasih tidak saling meniadakan tentunya. Jadi kasih tidak berarti meniadakan penghukuman Tuhan atas dosa dari umatnya. Tuhan tetap akan menegakkan keadilannya. Tuhan akan menyatakan penghukumannya untuk menunjukkan keseriusannya terhadap dosa. Dan mengenal Tuhan yang penuh kasih tidak juga menghilangkan kesuciannya yang tidak dapat menerima dosa. Kita harus melihat Tuhan Allah kita secara seimbang. Baik Dia penuh kasih dan pengampun, demikian juga Dia yang suci dan adil, yang membenci dosa dan akan menghukum setiap perbuatan dosa. Ada banyak lagu rohani yang menunjukkan betapa Tuhan Allah mengasihi, Tuhan Allah mengerti dan mempedulikan manusia. Lagu-lagu itu sangat menyentuh hati kita dan membuat kita terhanyut. Tetapi kita kerap kali lupa bahwa Tuhan yang kita sembah yang demikian adalah Tuhan yang juga murka terhadap dosa. Kita pun harus menyanyikan lagu-lagu dalam bentuk pengakuan dosa. Demikian juga penyesalan, pertobatan terhadap dosa yang kita perbuat. Jangan sampai pemahaman kita terhadap Tuhan yang kasih kemudian kita salah gunakan atau salah mengertikan bahwa Tuhan sudah mengasihi saya, baik dosa yang lalu, sekarang dan yang akan datang, sehingga saya tidak ada masalah kalau kita berdosa terus. Dan Tuhan toh tetap mengampuni kita. Kita terhanyut dengan lagu-lagu yang menyatakan Tuhan mengasihi, mengerti dan memperdulikan kita, tetapi kita tidak melihat Dia sebagai Allah yang suci, yang adil, yang akan menghukum setiap pelanggaran ataupun hal-hal yang menyakiti hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah di dalam doa-doa kita ataupun juga di dalam ibadah kita, baik pribadi maupun bersama-sama di gereja dengan saudara-saudara seiman yang lain, kita juga masih menyampaikan yang namanya pengakuan dosa? Pengakuan dosa menjadi bagian yang tak terpisahkan sesungguhnya dari ibadah umat Tuhan untuk merespon kesucian Tuhan
yang sesungguhnya membenci dosa. Tuhan mengasihi orang berdosa sehingga Dia menebus orang berdosa melalui kedatangan Yesus Kristus menjadi manusia dan tersalib untuk menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Tapi bukan berarti kasih Tuhan yang sedemikian besar kemudian menjadikan kita salah mengerti. Kita tidak mempedulikan kesucian Tuhan yang membenci dosa, sehingga kita larut terus dalam kehidupan berdosa yang sesungguhnya menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, boleh kita suka dengan lagu-lagu yang menyatakan Allah mengasihi, Allah mengerti, Allah peduli terhadap kita. Tetapi jangan lupa bahwa Allah yang mengasihi, Dia juga Allah yang murka terhadap dosa. Sehingga sikap hati kita terhadap semuanya ini adalah kita mau berjuang di dalam hidup kita untuk mematikan dosa yang masih ada pada kita. Jangan kita pelihara, jangan kita terus-menerus melakukannya. Kalau semuanya itu kita pelihara dan kita terus melakukannya, sama saja kita menyalahgunakan kasih setia Tuhan yang begitu besar dengan terus hidup di dalam dosa. Artinya kita tidak menghargai kesucian dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami, supaya kami menghargai Tuhan yang begitu mengasihi kami. Tetapi kami juga menghargai kesucian Tuhan dengan berjuang dalam hidup ini, mematikan setiap dosa yang masih kami miliki. Dan kami berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi. Kalaupun kami berbuat dosa, kami sesegera mungkin menyadarinya dan memohon pengampunan pada Tuhan dan meninggalkan semuanya itu untuk berbalik mengikut Tuhan dan rencana Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.